Yesus, terima kasih buat pertemuan yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul di sini untuk Tuhan semata-mata untuk meninggikan nama-Mu, memuji, kami besarkan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran Tuhan. Sampai juga nanti ada kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami lakukan semuanya menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang berkata, haleluya, yang percaya katakan amin. Mestinya ini yang ini udah jalan tuh. Kita mau mulai ibadah kita di Jumat malam ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia yang bangkit, Dia yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, menjadi imam besar yang agung bagi kita, jadi pembela kita. Kita mau bawa pujian terbaik baginya. Dialah Raja kita, Raja di atas segala raja. Sebelumnya kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang datang ke dunia ini bagi kami, bahkan Engkau mati dan bangkit, bahkan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Engkau menjadi pembela bagi kami Tuhan. Engkau yang ada di surga untuk menjadi imam yang besar yang agung bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Raja yang memberikan kami kemenangan, Raja di atas segala raja. Ini kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Kami percaya ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Nyata kuasa-Mu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar, Engkau Tuhan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah Allah kami, Raja kami. Kami bawa persembahan kami Tuhan bagi-Mu dengan segenap hati kami yang terbaik. Kami bawa kepadamu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau bangkit, kami mau puji Engkau Tuhan. Karena nama-Mu besar, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Yeah.
memuji Dia terus, karena Dialah Allah kita, Allah yang layak dipuji dan disembah. Sekalipun kita dalam lubang kekelaman, percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah kita, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami dalam lubang kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau berserta. Benar Tuhan.
kami Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk datang kepadamu. Kami mau Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang hidup kami, mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu mengajar, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, kami terima Tuhan janji Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, apapun yang dia perkatakan sungguh adalah isi hati-Mu, dan semuanya itu Tuhan memberkati kami, urapi kami semua. Ini kami Tuhan, jiwa kami yang merindukan Tuhan. Mari Bapa, berkati kami. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari katakan dengan segenap hatimu, jiwaku merindukanmu. Ini kerinduan kami Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanmu. Kaulah penolong kami Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanmu, penolongku, ya Allahku, tiada Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu, buat tentang napas kehidupan Kau berikan. Kami ada sebagaimana ada hari ini semua karena kasih-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kami dan bahkan menyelamatkan kami. Hari ini kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati, diubahkan, dijadikan ciptaan yang baru. Mari Roh Kudus pimpin kami, ajar kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul 1
ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus dijanjikan. Ya, Roh Kudus dijanjikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita cinta itu memang tidak enak. Rasa sedih itu pasti ada. Terkadang kita makan pun tidak selera. Bahkan hati kita, pikiran kita itu selalu gelisah. Tetapi kita melihat di sini, di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, Yohanes 14 ayat pertama dikatakan di sini, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, kita perhatikan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu." Jadi kita melihat janji Tuhan kepada murid-muridnya bahwa dia pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Ini janji Tuhan bahwa dia naik ke surga menyediakan tempat, berarti rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita orang yang percaya. Rumah yang dimaksud itu adalah rumah yang cukup bagus, cukup indah. Bukan rumah seperti yang kita tempati sekarang, yang kena bayar pajak, setiap bulan harus bayar listrik, harus dirapiin, dicat, direnovasi supaya kelihatan cantik, bagus. Tetapi rumah yang dikatakan Yesus di sini adalah rumah yang cukup bagus, yang tidak perlu direnovasi, yang tidak perlu diperbaiki, tidak perlu bayar pajak, tetapi rumah yang begitu indah. Dan hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan, Yesus mengatakan jangan gelisah. Janji Tuhan dia akan datang kembali, bukan seperti orang. Kalau orang yang sudah janjikan dia pergi, kita yang menantikan dia, kita merasa kecewa, bahkan dia tidak datang kembali. Tetapi janji Yesus dia akan datang kembali. Ini yang penting kita perhatikan. Janji Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya, setiap orang yang setia mengikuti perintah-perintahnya. Dia menjemput kita untuk menempatkan di mana dia pun berada, kita bersama-sama dengan dia. Ini hal yang luar biasa Tuhan janjikan kepada kita, supaya kita selama dia belum datang, kita tetap setia mengikuti dia. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang janji itu, di mana dia naik ke surga dan dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri.
Dia menjanjikan Roh Kudus akan datang untuk menyertai setiap orang yang percaya. Roh Kudus dijanjikan datang untuk menyertai setiap orang yang percaya. Dia memang harus pergi supaya Roh Kudus turun atas kita. Ya. Lalu pertanyaannya, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga agar Roh Kudus datang untuk menyertai setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang setara dengan Allah Bapa, Allah Anak. Saya percaya saudara, kalau Roh Kudus menguasai gereja, gereja dapat dikatakan bertumbuh secara sehat. Kalau Roh Kudus menguasai pribadi kita, Roh Kudus menguasai pribadi seseorang, kita pasti sudah berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup kita pun pasti sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Nah, dari pembelajaran ini ada beberapa ciri, ya, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama saya mencatat di sini dalam Kisah 2 ayat yang ke-36. Saya bacakan firman Tuhan. Kisah 2 ayat yang ke-36. Kisah 2 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama adalah meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inti dari khotbah Rasul Petrus adalah ia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Betul ya? Inti dari khotbah Petrus pada saat itu, dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kita melihat tentang kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus itu bukan hanya cerita orang-orang dari mulut ke mulut, gosip-gosip. Bukan dongeng ataupun suatu ilustrasi. Tetapi kita melihat di sini ada saksi mata. Bukan hanya 1-2 orang atau 5 orang, tetapi disaksikan 500 orang. Ini fakta kalau Yesus benar-benar naik ke surga. Bukan omongan-omongan saja, bukan kata-kata orang. Ini nyata, saudara. Yesus naik ke surga disaksikan 500 orang. Jadi itu sah. Demikian juga saudara tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kubur Yesus kosong. Pada waktu itu minggu pertama, perempuan Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, mereka pergi ke kubur Yesus dengan tujuan ingin merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu, pintu sudah terbuka. Masuk mereka ke dalam dan mereka melihat mayat Yesus sudah tidak ada lagi di dalam. Lalu malaikat berkata kepada Maria, "Mengapa kamu mencari dia? Dia tidak ada di sini. Dia telah hidup, dia telah bangkit. Sebagaimana dia berkata kepada kamu waktu kamu bersama-sama dia di Galilea." Nah, hal ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan omongan saja bahwa dia adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa dia hidup. Ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang mengatakan, yang meyakinkan kita supaya kita tidak ragu-ragu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah bangkit dari antara orang mati. Jadi ciri-ciri orang yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Demikian juga kita sekarang, kita tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ciri yang kedua saya mencatat di sini,
Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-13, Kisah 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ciri-ciri yang kedua, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu merindukan hadiratnya Roh Kudus. Merindukan hadiratnya Roh Kudus. Setelah mereka berpulang dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke mana? Ke ruang atas. Untuk apa mereka kembali? Mereka sehati berdoa bersama-sama, menantikan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus hadir. Mereka selalu berdoa tidak putus-putusnya untuk meminta janji Yesus akan mengirimkan, akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid dan juga kepada orang percaya. Jadi mereka merindukan hadirat Roh Kudus. Maka mereka itu kembali ke ruang atas. Mereka sehati berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus dicurahkan. Demikian juga kita melihat Petrus dan Yohanes. Mereka dalam keadaan terancam dan akan dipenjarakan. Karena apa, saudara? Karena mereka memberitakan Injil, mengajar banyak orang dengan memakai nama Yesus. Maka orang-orang Saduki dan para imam-imam merasa terusik, merasa keberatan, di mana Petrus dan Yohanes memberitakan, mengajar banyak orang dengan menggunakan nama Yesus. Mereka berencana untuk memenjarakan si Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Murid yang lain, perempuan yang lain yang bersama-sama mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa sekuat mungkin, sehingga apa yang terjadi? Guncanglah tempat itu, guncang, dan juga mereka berani memberitakan Injil. Kenapa mereka bisa berani memberitakan Injil? Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus hadir. Itu sebabnya, saudara, kalau kita punya masalah, ya, pergumulan hidup, tantangan yang gak bisa kita atasi, apa yang harus kita lakukan? Masuk ke kamar, berdoa sama Tuhan, teriak panggil nama Yesus, berseru. Sebelum masalah kita selesai, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa terus sampai masalah selesai. Sampai kapan kita tidak tahu. Pokoknya doa kita jangan sampai putus. Berdoa terus. Saya punya anak 2. Laki yang pertama sudah selesai. Yang kedua ini agak berbeda. Sejak kandungan dan setelah lahir, dia nggak mau digendong mamanya. Di situ lahir harus saya datang baru dia. Ini anaknya unik. Ini boleh dikatakan anak yang paling disayang. Saya mengajar dia harus benar-benar kasih sayang. Nggak boleh marah, nggak boleh ini. Kalau saya marah dia bilang papa pendeta. Saya benar-benar dihajar sama dia. Kalau saya salah dia tegur. Unik anaknya. Satu kali dia masuk universitas. Rupanya dia dibully orang, pinjam motor jatuh. Saya marahin. Saya pernah marahin dia. Saya marahin, makanya kamu mikir, nah, jangan pinjam motor orang, kamu rusak jatuh. Ini seperti apa? Akhirnya dibully orang. Gak lama kemudian, itu dia tidak mau sekolah. Bayangkan 1,5 tahun di kamar terus. Pernah 3 hari 3 malam gak makan. Saya juga marah jadinya. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia ngamuk-ngamuk, lempar sana, lempar sini.
Saya pelayanan sering ke daerah terus, dia lempar sini, ngamuk kejar orang. Saya pikir ini ada apa, kesurupan di mana? Kami bawa pendeta ke sana kemari, udah banyak pendeta, pelepasan, dibaptis Islam, dikonseling, gak selesai. Kita pikir ini apa? Sering ngamuk segala macam. Itu TV udah berapa 4 itu hancur di rumah, pintu habis semua itu. Rumah itu udah kayak apa sih nggak tahu. Akhirnya abangnya kan ngontrak di hutan kayu. Dia ke sana, nggak mau ke rumah, nggak mau pulang. Ternyata di sana juga ada temannya membuli dia juga, kayak tersiksa. Habis ke rumah pun nggak mau, maunya di sana. Kami ajak ke rumah nggak mau. Sehingga cerita saya ke sana pernah, jalannya udah begini-gini. Melangkah ke situ bisa 1 jam. Maka udah kadang mau telanjang. Saya sudah nggak habis pikir ini anak seperti apa, Tuhan seperti apa. Kami sudah doa. Kalau dia ke rumah, kami nggak pernah tidur. Ngamuknya mulai jam berapa? Mukanya sadis. Doa pelepasan tidak sembuh-sembuh, tidak ada selesai. Di konseling nggak juga, masuk ke psikiater nggak juga. Saya sudah habis akal. Istri juga udah stres. Kami nggak pernah tidur. Tapi apa yang kami lakukan? Doa terus. Sampai kapan Tuhan? Istri bilang itu, Pak ini sampai kapan? Tidak tahu. Doa terus tentang. Doa terus itu. Ini ujian tentang. Obatnya gampang. Ketika saya berdoa, Tuhan dikasih hikmat. Anakmu itu anak yang kamu sayang, rangkul. Saya seminggu itu tiap hari datang ke kontrakan, tiap hari saya kasih dia. Mungkin dia merokok gara-gara temannya. Kasih dia rokok ini, sih nggak apa-apa. Saya rangkul beli ke. Ketika ketemu sama saya jauh dia, nggak mau dekat, nggak mau dia jauh ke situ. 3 kali saya datangi, saya peluk, saya nangis, saya bilang saya papa minta maaf kalau papa salah. Mulai dia keempat hari saya pulang ke rumah. Tiap hari saya cium, saya peluk, saya rangkul, saya doa tumpang tangan. Saya doa sini. Papa sayang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Kamu anak paling disayang sama papa. Anak kesayangan papa. Titik. Mulai berubah. Tidak ada obatnya, hanya kasih sayang sentuhan dari papanya terhadap anak. Sekarang sudah kuliah dia, sudah mau kuliah lagi. Kalau nggak tadi itu sama tetangga semua habis malu saya. Anak pendeta kok begitu? Sama tetangga semua udah tahu. Anak pendeta kesurupan gila sama macam. Saya pikir udah gila. Dibawa ke psikiater nggak sembuh. Obat udah racun juga. Pernah ibu nama saya telepon, Bu tolong bantuin ibu. Saya udah habis akal. Dengan adanya seperti itu kami hanya berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan, berikan hikmat. Inilah yang kami lakukan. Kami tidak jemu-jemu berdoa, mengundang hadirat Tuhan untuk mengubahkan si anak. Puji Tuhan, nggak lama baru berapa bulan setelah dia pulih dia. Obatnya hanya kita sentuh, kita rangkul. Itu hasil jawaban dari doa saudara. Jadi maka kita jangan putus-putusnya untuk berdoa. Ketika kita punya masalah, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, bagaimana dia hadir, kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti berikan sesuatu yang terbaik. Ciri yang ketiga adalah Kisah 1 ayat 8 dikatakan di sini. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ciri yang ketiga ini adalah menjadi saksi Kristus. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Mungkin kita berkata, Pak saya kan nggak pendeta, Pak saya kan nggak sekolah teologi, bagaimana saya bisa menceritakan firman Tuhan? Kita bisa menjadi kesaksian. Mungkin kita pernah mengalami sakit penyakit, kita sudah kita bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh, tetapi kita hanya datang kepada Yesus, kita berdoa kepada Yesus, terjadi mukjizat kesembuhan. Inilah yang harus menjadi saksi. Dengan kesaksian yang kita sampaikan kepada orang lain juga akan mengalami mukjizat.
Kita harus bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Saya punya istri kerja di Lemanas. Ini maaf. Dia punya atasan bintang 2. Ya. Angkatan darat. Satu kali dia sakit di RSPAD. Udah dibawa ke dokter nggak sembuh. Itu saya nggak gitu paham masalah sakit. Ini pembuluh darahnya, kepalanya. Itu setiap 5 menit diantuk-antuk, makan obat setiap 5 menit. Istri saya bilang, Pak, itu atasan saya perlu didoain. Boleh kita datang ke rumah sakit, silakan. Kami datang hari Rabu. Anaknya satu perempuan, satu-satunya perempuan, sarjana itu apa? Fakultas Hukum semester 2. Anaknya ini termasuk boleh dikatakan bandel, jarang pulang, jualan online, suka ditipu. Bapaknya stres. Akhirnya dia berobat di RSPAD. Dokter yang akan mengobati itu masih di Jerman, tapi belum datang juga. Hari Seninnya akan dirujuk kemana? Ke Penang, karena obatnya di situ dan dokternya belum datang. Hari Rabu kami datang ke situ. Saya injilin. Dia orang Katolik. Saya injilin. Saya mau doain dalam nama Yesus. Percaya saudara, tubuh darah Kristus. Percaya. Kita injilin, kita doain. Pulang kita. Besoknya hari Kamis, saudara. Selalu Pak Pendeta, ini Papa makin parah sakitnya, Pak. Oke, Bu, kita doa sama-sama. Ibu, ada minyak? Ada. Kita doa sama-sama jam 10 malam. Kita doa. Oke, Bu, selesai. Oleskan minyak ke tubuhnya. Yang mana yang sakit? Saya singkat cerita setelah saya doain, mau tidur saya, mata saya kelihatan tuh mau tertidur gitu. Saya melihat itu ada impuls darahnya mengalir lancar. Terus besoknya Jumat malam mereka bilang, Pak Pendeta besok boleh nggak datang ke rumah kami? Kami pulang ya. Rumahnya di Cijantung. Kami pulang ke situ, saya melihat bapak ini sudah duduk di kursi nonton TV, santai. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Justru saya harus menanya dia bagaimana kabar. Ini terbalik. Saya melihat dia itu kaget ya. Ini bapak seperti apa? Ternyata dia bilang, saya setelah makan didoain malam itu juga yang hari Kamis. Sampai hari ini saya nggak makan obat. Saya sudah enak. Tapi Pak Pendeta boleh nggak hari Senin kami kontrol ke Penang? Silakan, tidak apa-apa. Minggu kami ibadah, dia bilang istrinya, salam Pak Pendeta, suami sudah bawa mobil. Senin kami ke Penang. Periksa ke Penang, dokter bilang, Ibu bapak sakit apa? Nggak ada sakitnya, nggak apa-apa, pulang. Puji Tuhan. Ini menjadi kesaksian bagi kita. Ini menjadi kesaksian bagi kita. Bagaimana kita yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menjadi saksi Kristus kepada orang lain, supaya orang lain menjadi percaya dan bertobat. Kita harus bisa menjadi agen pemberita firman. Ini ciri-ciri yang orang yang ketiga yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, yang keempat, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 11 dikatakan di sini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi ciri-ciri yang keempat adalah orang yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ia menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, hai orang harapan indah, kamu yang melihat Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ciri-ciri yang keempat adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Inilah yang harus kita nantikan.
Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita orang percaya. Tetapi dia janjikan Roh Kudus untuk menyertai kita supaya kita tetap dalam tuntunannya, melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setia dan taat. Sampai kapan? Sampai Tuhan nanti datang kedua kali menjemput kita. Secara iman Kristen, kalau kita mati, yang kita nantikan apa? Janjinya itulah yang mau kita tunggu-tunggu. Inilah harapan kita, saudara. Dia berjanji akan datang kembali. Kalau dia tidak datang kembali menjemput kita, percuma kita punya iman. Percuma kita setia taat, rajin ke gereja, beribadah, melayani. Kalau dia nggak janjikan datang kembali menjemput, inilah pengharapan kita yang harus kita nantikan. Maka dalam masalah apapun, pergumulan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi sekarang ini, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut menghadapi masalah. Kita harus hadapi dengan ucapan syukur. Kita andalkan Tuhan. Kita percaya, kita berdoa, semakin banyak kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memulihkan segala kehidupan kita. Mari kita jalani, Bapak Saudara, setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus tetap setia, bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran, ya, saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lainnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita, supaya kita dijemput oleh malaikatnya dan ditempatkan di mana Yesus berada, kita pun sama-sama. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Janji-Mu akan datang kembali menjemput kami. Kami percaya Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencurahkan dan mengirimkan Roh yang Kudus untuk menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Biarlah hati kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, berjalan dalam terang-Mu, melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan firman kepada setiap orang yang belum percaya, yang masih ragu-ragu, sehingga mereka dapat melihat bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup dunia. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca hari ini, kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Dan kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh ada di rumah ini, semua karena kasih-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna. Engkau kumpulkan kami Tuhan dalam rencana amanat agung. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memberikan hikmat pengetahuan marifat dari surga, sehingga kami mampu melakukannya demi hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk PDS terkini, supaya berjalan dengan baik. Program-program yang akan kami laksanakan, Tuhan berikan kemampuan kepada kami, dan juga kami boleh sehati sepikir berdoa bersama-sama untuk melakukan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Biarlah kami boleh tetap setia, saling mengasihi satu sama lainnya, saling mendoakan dan saling membantu di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, di mana COVID yang semakin melebar, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Orang-orang yang cari Tuhan
tidak akan pernah mati. Janji-Mu akan menyertai kami, memberkati kami. Kau proteksi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap keluarga kami, sehat sempurna panjang umur. Engkau berkati setiap anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, pintar, cerdas, berhasil. Demikian juga usaha yang kami kerjakan. Tuhan berkati, tidak ada bangkrut, tidak ada yang rugi. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami percaya berkat melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah keselamatan dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di atas salib untuk menyelamatkan keluargamu dan keluargaku, serta pertolongan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati.